Bab 596. Meredith mendesis. Segera, keheningan melanda ruangan itu. Semua orang ketakutan dan bahkan tidak berani bernapas. Saat itu, Meredith tidak menghentikan rentetan pertanyaan yang dia miliki untuk Levi. Apa hubungan perusahaan Zoe dengan Anda? Apakah Anda dalam posisi untuk memutuskan untuknya? Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah segalanya, bukan? Yang lain juga menimpali dengan marah, ya, dia pemilik perusahaan itu. Bagaimana itu menyangkut Anda? Sandiwara apa yang Anda coba tarik di sini? Kamu jelas tidak memenuhi syarat di sini, jadi tutup mulutmu. Paling-paling, kamu adalah orang yang ditahan. Kata-kata Levi telah menarik kemarahan keluarga Black. Zoe, mendengar keributan itu, mencoba menuangkan minyak ke air yang bermasalah. Baiklah, nenek dan kakek. Jangan pedulikan dia, dia menenangkan. Dia bermaksud baik dan hanya tidak ingin merepotkanmu, itu saja. Meredith berhenti tetapi membalas dengan sinis, "Yah, aku yakin dia berpikir seperti itu." Logan kemudian menatap Levi dan menyeringai, "Pernahkah kamu mempertimbangkan betapa tidak berharganya kamu bagi Zoe?" Jenny segera menggemakan kata-kata suaminya, "Benar. Perusahaan Zoe memiliki nilai pasar 5 miliar dan didukung oleh Morris Group. Apa yang Anda miliki?" "Ya, sudah jelas. Di keluarga Black, status kalian berdua tidak sama." Makan malam itu sangat tidak menyenangkan, dengan Meredith tampak masam sepanjang waktu. "Zoe, diamlah sebentar, sendirian. Ada yang ingin kutanyakan padamu," kata Meredith. Setelah acara itu, Zoe pergi ke Meredith sendirian, dengan gugup. "Ada apa, Nenek?" "Zoe, aku punya pertanyaan pribadi untuk ditanyakan," kata Meredith, sambil membelai rambut Zoe dengan lembut. "Oh, apa itu?" jawab Zoe, bingung. "Selama ini, apa kamu tidak berencana punya anak dengan Levi?" tanya Meredith. Setelah mendengar pertanyaan itu, sedikit rasa malu melintas di fitur Zoe. "Belum, Nek. Untuk saat ini, kami fokus pada karir kami." "Tidak, saya pikir Anda salah paham. Saya bertanya dengan sejujurnya, apakah Anda sudah tidur dengan Levi?" tanya Meredith lagi, kali ini lebih langsung. Apa?" Zoe tergagap. Dia tercengang, dan wajahnya sangat merah. Dari semua orang, dia tidak menyangka neneknya akan menanyakan pertanyaan seperti itu. "Jujur, seperti apa situasi di antara kalian berdua?" tanya Meredith. Zoe merasakan napasnya bertambah cepat. "Nenek, dia belum menyentuhku," datang jawaban jujur Zoe. "Baiklah, aku mengerti," Meredith mengangguk. Setelah Zoe pergi, Meredith memanggil Robert, Bailey, dan beberapa lainnya. "Saya baru tahu bahwa Zoe dan Levi hanyalah sepasang suami istri, tetapi kenyataannya tidak," kata Meredith. "Bu, maksudmu tidak mungkin begitu." Bailey terdiam. Semua orang mengerti apa yang dia maksud. "Ya, benar. Aku ingin mereka bercerai dan Zoe menikah lagi," seru Meredith dengan jujur. Bailey, Pamela, dan semua orang yang hadir mengangkat tangan setuju. Mereka seharusnya sudah bercerai berabad-abad yang lalu. Levi jelas tidak layak untuk Zoe. Lelucon yang luar biasa. "Ya, kami tidak suka Levi. Dia tidak kompeten dan memiliki temperamen yang berapi-api." Meredith mengangguk dan melanjutkan, "Yah, aku juga tidak menyukainya. Sebelum ini, aku tidak bisa ikut campur karena dia bukan anggota keluarga. Tapi segalanya berbeda sekarang. Dia bagian penting dari keluarga hitam, dan aku tidak bisa membiarkan ini berlalu. Dia harus menceraikannya, dan aku akan menemukan mertuanya yang cocok." "Ya, Zoe tumbuh sebagai pribadi, dan Levi hanya akan menahannya," ulang Robert. "Bagaimana dengan ini? Untuk membuktikan bahwa Zoe masih belum tersentuh, kamu harus membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh besok. Aku tidak akan tenang sampai aku melihat laporannya," perintah Meredith. Bab 597. Meredith masih sedikit cemas atas apa yang dikatakan Zoe. Dia perlu pergi untuk pemeriksaan, hanya dengan begitu saya akan lega. Kemudian, dia bisa mengatur pelamar untuk Zoe setelah laporan membuktikan keperawanannya. Dengan begitu, keluarga mempelai pria tidak akan mempermasalahkan hal ini. "Bu, Ayah, mungkin ada masalah," kata Pamela ragu-ragu. "Apa itu?" tanya Meredith, menatapnya. "Jika kamu bercerai, apakah Levi akan menyetujuinya?" tanya Pamela. Semua orang segera angkat bicara, menggemakan sentimen itu. "Levi pasti tidak akan setuju. Kenapa dia menyerahkannya?" Robert mencibir dan membalas,
siapa bilang kita membutuhkan persetujuannya untuk perceraian? Serahkan saja sertifikatnya setelah selesai. Masalah ini tidak perlu melibatkan dia sama sekali. Semuanya tertawa. Dengan jangkauan keluarga Black, mengatur perceraian secara diam-diam adalah berjalan-jalan di taman. Sampai saat itu, Levi baru menyadari bahwa dia telah bercerai ketika dia menerima surat cerai. Bukankah kita harus memberitahu Caitlin dan Aaron tentang ini? Tanya Jeremy khawatir. Kamu bisa pergi ke depan dan membawa mereka ke sini. Segera, Aaron dan istrinya benar-benar bingung. Kemudian Meredith mengisinya dengan detail. Ketika Meredith selesai, pasangan itu saling memandang, tercengang. Saya sarankan Anda mendengarkan saya mengenai masalah ini. Segera, kekayaan bersih Zoe akan menjadi puluhan miliar, dan Levi akan menjadi kelemahannya. Semua insiden tidak menyenangkan seperti masuk penjara atau menindas saudara iparnya akan terungkap. Ini akan menghancurkan Zoe. Setelah mendengar apa yang Meredith katakan, pasangan itu menghela nafas. Mereka tidak pernah mempertimbangkan masalah ini. Dengan perkembangan pribadi Zoe menjadi lebih baik dan lebih baik, momentumnya kuat, tanpa celah. Levi, di sisi lain, adalah bom waktu yang menunggu untuk meledak. Orang yang paling terluka adalah Zoe. Selanjutnya, Levi jauh dari layak untuk Zoe. Dengarkan saja aku, desak Meredith. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Perceraian mereka akan baik untuk Zoe dan keluarga Black. Untuk membuktikan ketulusan kami, jika mereka bercerai, kami akan segera menginvestasikan 2 miliar pada Zoe. Kata Meredith dengan tulus. Pasangan itu saling memandang lagi sebelum memutuskan. Baiklah, ibu dan ayah. Kami akan mendengarkanmu. Mereka tidak bisa melihat kerugian dalam hal ini. Menerima persetujuan dari keluarga Black dan membantu Zoe menyingkirkan Levi adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka pikirkan. Adapun Levi, aku akan memberinya jumlah penyelesaian, kata Meredith tegas. Keesokan harinya, keluarga Black secara kolektif pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan Zoe. Levi juga hadir. Menjelang sore, hasilnya keluar. Meredith melihat laporan Zoe dengan gembira. Gadis itu benar, Levi tidak menyentuhnya sama sekali. Ini bagus sekali, serunya dengan penuh semangat. Bailey, atur perceraian mereka sekaligus. Desak Meredith. Aku sudah membuat pengaturan yang diperlukan, Mom dan Dad. Biro Urusan Sipil bahkan tidak memerlukan akta nikah atau pencatatan rumah tangga, kata Bailey dengan gembira. Sempurna. 1 jam kemudian, Bailey menunjukkan 2 akta cerai. Haha, ini luar biasa. Robert dan Meredith tersenyum. Semua orang di keluarga hitam senang. Bagaimanapun, ini sangat bermanfaat bagi mereka. Masalah ini akhirnya terselesaikan, kata Caitlin dan Aaron saat mereka bersama-sama menarik napas lega. Tapi pasangan itu merasa kasihan pada Levi karena dia tidak tampil terlalu buruk selama periode ini. Setelah itu, Meredith mengumpulkan semua orang di sekitarnya. Pergi dan bawa Levi kepadaku. Aku punya sesuatu untuk diumumkan. Tapi jauhkan Zoe untuk saat ini. Perintah Meredith. Dia tidak akan mengumumkan ini di depan Zoe. Bab 598. Ketika Levi tiba di serambi keluarga Black, dia menyadari ada sesuatu yang terasa aneh. Apakah kamu memintaku? Tanya Levi. Meredith dan Robert berbagi pandangan sebelum mengumumkan, ya, untuk memberitahumu sesuatu. Kamu dan Zoe sekarang sudah bercerai. Begitu berita itu keluar, Levi tercengang. Abigail dan Russell, yang tidak tahu plot, juga terkejut. Apa? Bercerai? Kapan ini terjadi? Levi dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Aku menceraikan Zoe. Itu lucu, tapi bagaimana aku tidak menyadarinya? Dia bertanya tanpa basa-basi. Dengan itu, Bailey melemparkan akta cerai ke Levi. Levi mengambilnya dan melihatnya. Keaslian sertifikat tidak perlu diragukan karena juga dicap dengan stempel resmi. Ini sangat lucu. Bagaimana mungkin pasangan yang terlibat tidak mengetahui hal ini? Sudah jelas sekarang, kan? Kamu dan Zoe sudah bercerai, jadi berhentilah mengganggunya di masa depan. Dia tidak lagi ada hubungannya denganmu, kata Meredith puas. Setelah beberapa saat, Levi meledak setelah gelak tawa liar. Meredith dan yang lainnya terkejut. Apa yang dia tertawakan? Levi memegang sertifikat dan mencibir, saya punya pertanyaan untuk ditanyakan. Bukankah perceraian hanya terjadi dengan persetujuan kedua belah pihak? Kapan pernikahan saya dikendalikan oleh orang lain? Saat dia mengatakan ini, aura kekerasan yang mendominasi memenuhi ruangan. Tiba-tiba,
Aula dipenuhi dengan suara orang-orang yang terengah-engah, seolah-olah ada tekanan besar yang memasuki ruangan. Udara terasa berat, bahkan mencekik. Levi sangat marah. Untungnya, dia menahan diri. Tetapi dengan aura pembunuhnya, tidak ada seorang pun di ruangan itu yang tidak terluka. Meredith dan Robert sama-sama terkejut karena mereka terpaku di tanah seperti mayat, tidak bisa bergerak. Pada saat ini, mereka merasa seperti sedang kesurupan. Untuk beberapa alasan, seolah-olah mereka berada di medan perang. Berdiri di depan mereka adalah dewa perang yang tak terkalahkan, tak tertandingi, dan marah. Dia memiliki aura seseorang yang menumbangkan ribuan pasukan musuh sendirian. Siapa yang berani menantangku? Aku adalah dewa perang. Apa? Mengapa kita tidak bisa memutuskan? Kamu tidak layak untuk Zoe, jadi tentu saja, kami harus mengambil alih. Balas Bailey, mengkuadratkan ke Levi. Meredith dan Robert akhirnya sadar dan merespons juga. Kami adalah tetua Zoe, kata Meredith. Siapa bilang kita tidak bisa memutuskan untuknya? Tentu saja, kami tahu kamu tidak akan menceraikannya, Levi. Kamu tidak akan pergi bahkan jika itu berarti kematian, jadi kami harus berusaha keras. Perceraian atau tidak, kami ingin kau pergi. Pamela dan yang lainnya juga ikut bergabung. Dalam pernikahan ini, Levi hanyalah alat untuk dimanipulasi, tanpa kekuatan pengambilan keputusan untuk dipegang. Terlebih lagi, orang tua Zoe ada di sini. Mereka juga menyetujui ini. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan saja pada mereka. Saat menyebutkan mereka, Aaron dan Caitlin berubah tidak nyaman. Lagi pula, apa yang mereka lakukan itu salah. Oleh karena itu, mereka merasa bersalah terhadap Levi. Setelah mendengar ini, Levi memandang mereka berdua dan mencibir, "Bu, Ayah, apakah Anda berdua setuju?" Pasangan itu tampak gelisah dan tidak berani menatap mata Levi. Namun, mereka mengangguk dan menjawab, "Ya, kami melakukannya." "Baiklah kalau begitu, aku tahu sekarang," kata Levi. Meredith mencibir, "Sudah kubilang, semua orang setuju bahwa kalian berdua sudah bercerai. Ya, kamu tidak cukup baik untuknya. Ceraikan sekarang," bergema anggota junior keluarga hitam. Abigail dan Russell, bagaimanapun, memihak Levi. "Tidak, kami tidak setuju dengan ini." Levi melambaikan tangan dan berkata, "Saya tidak peduli dengan pendapat Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Zoe setuju dengan ini?" Mengatakan itu, Levi mengamati ruangan dan bertanya, "Di mana Zoe?" Bab 599. Meredith menggelengkan kepalanya dan berkata, "Biarkan saya memberitahu Anda, Zoe memang setuju dengan ini. Dia hanya tidak tega untuk memberi tahu Anda. Itu sebabnya dia tidak ada di sini sekarang." "Ya, dia setuju. Bagaimana Anda bisa mendapatkan sertifikat jika tidak?" Bergema semua orang. "Tidak, aku menolak untuk percaya ini. Beritahu Zoe untuk memberitahuku ini secara langsung," teriak Levi, matanya memerah. "Levi Garrison. Raung Logan, jangan berpikir sedetik pun bahwa kami tidak mengetahui rencanamu. Kamu tidak mau bercerai, dan kamu ingin memohon untuknya kembali. Jangan repot-repot datang ke sini untuk melihat Zoe," kata Logan tegas. "Iya, benar, dengan kami di sini, jangan pernah berpikir untuk bertemu dengannya," ejek Meredith. "Sekarang setelah akta cerai dikeluarkan, dan kamu sepenuhnya menyadari situasinya, pergilah. Dan berhentilah berhayal, tetapi Zoe keluar dari kemampuanmu," kata Robert tanpa ampun. Meredith melirik, dan Pamela melangkah maju untuk memberi Levi sebuah cek. "Keluarga hitam tidak akan membiarkanmu bercerai dengan sia-sia, tentu saja. Ini kompensasimu 10 juta. Lagi-lagi Levi tercengang. "Sial, saya pikir keluarga Lopez cukup tidak berperasaan, tetapi keluarga hitam bahkan lebih buruk. 10 juta untuk membeli kembali pernikahannya dengan Zoe. Ini benar-benar omong kosong *T. Melihat ekspresi Levi, Pamela mengira dia berpura-pura. "Berhenti berpura-pura dan ambillah," dia mendesak. 10 juta sudah cukup untuk bertahan seumur hidup. Tiba-tiba, Pamela memasukkan cek itu ke tangan Levi. Para penonton tertawa, melihat bagaimana Levi menerima cek itu. Dia adalah seorang plebeyan, pasti. 10 juta sudah cukup untuk memenangkannya. "Sudah kubilang dia tidak layak untuk Zoe," cibir Logan. Abigail dan Russell menyaksikan pemandangan yang terbentang di depan mereka, benar-benar tercengang. Apa yang dipikirkan keluarga Black, membiarkan Levi menceraikan Zoe? Apakah mereka tidak tahu apa yang mereka lewatkan? Apakah mereka juga tidak punya otak?
Levi, siapa yang melakukan begitu banyak untuk mereka, namun mereka tidak menyadarinya sama sekali. Tanpa dia, keluarga hitam bisa hancur. Mengapa mereka semua begitu bingung? Abigail dan Russell sangat cemas sehingga mereka bisa menangis. Mereka semua idiot. Cepat dan pergi. Jangan pernah berpikir untuk menginjakan kaki di luar pintu ini. Desak Logan. Levi mencibir dan menjawab, baiklah. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Tunggu, Levi. Jangan pergi. Abigail dan Russell mencoba mengejarnya, tetapi mereka dihentikan. Jangan berani. Pamela dan Jenny tertawa. Inilah aku, berpikir bahwa anak ini memiliki sesuatu dalam dirinya. Aku tidak menyangka dia akan mengambil cek dan pergi begitu saja. Memang, aku mengharapkan dia merobek cek itu, kata Logan mencemooh. Siapa yang tahu dia akan sebodoh itu? Bisakah kamu menyalahkannya? 10 juta. Bagaimana mungkin dia menyerahkan jumlah itu? Tawa terdengar datang dari keluarga Black. Kesan mereka tentang Levi benar-benar mencapai titik terendah. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, Levi membuang cek itu ke tempat sampah terdekat setelah dia meninggalkan kediaman. Apakah mereka pikir dia akan terpengaruh oleh uang? Adegan ini ditemukan oleh seorang pelayan keluarga, yang diam-diam berlari ke depan dan mengambil cek dari tempat sampah. Di serambi, Abigail menanyai Meredith. Nenek, kakek, apakah Zoe tahu tentang semua ini? Meredith tersenyum dan menjawab, tidak masalah bahkan jika dia melakukannya. Levi sudah mengambil salinan sertifikatnya. Setidaknya kamu harus meminta persetujuan Zoe, teriak Abigail, hampir menangis. Ngomong-ngomong, Abigail, kamu dilarang memberitahu Zoe tentang ini untuk saat ini. Aku akan memberitahunya nanti, tegas Meredith. Sementara itu, Russell sudah menyelinap pergi. Tidak, Zoe pasti tahu tentang ini, gumamnya dan lari untuk memberi tahu Zoe. Bab 600. Pada saat ini, Zoe sudah mulai bekerja. Dia sedang membuat persiapan untuk masuknya Oriental Star ke South City. Dia tidak tahu bahwa semua ini terjadi dalam waktu sesingkat itu. Sekarang, keluarga hitam akan mengatur segalanya untuknya. Dia tidak akan pernah diizinkan pergi, apalagi melihat Levi. Ada 10 orang yang menjaga pintu. Saat mereka melihat Russell menuju ke arah mereka, mereka menahannya. Minggir, aku ingin bertemu Zoe, kata Russell dengan dingin. Setelah memperhatikan bahwa itu adalah Russell Black, mereka tidak punya pilihan selain membiarkannya masuk. Russell, kenapa kamu di sini? Zoe mendongak dan melihat Russell berdiri di sana. Dia tidak bisa tidak terkejut. Zoe, sesuatu yang mengerikan terjadi, kata Russell mendesak. Kakek dan nenek menjalani proses perceraian untukmu dan Levi. Russell menceritakan semua yang terjadi dalam ketidakhadirannya. Berita itu mengejutkan Zoe seperti sambaran petir. Apa, aku menceraikan Levi? Bagaimana aku tidak tahu tentang ini? Zoe merosot ke tanah. Dia kemudian mengerti mengapa Meredith menanyakan pertanyaan pribadi seperti itu dan bahkan memintanya untuk pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Sekarang mereka telah memberitahu Levi dan mengusirnya, kata Russell. Zoe menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Selama aku tidak setuju, tidak ada perceraian. Zoe, meski benar ini pernikahanmu, tapi setelah kau menikah, keluargamu menjadi bagian dari kesepakatan itu, kata Russell tak berdaya. Pendapat mereka memiliki bobot yang sama, sayangnya. Ditambah lagi, menurutku Levi sangat kesal. Zoe menangis karena dia hanya bisa memikirkan betapa sedihnya Levi saat ini. Tidak, aku ingin menemukan Levi, seru Zoe. Baiklah, aku akan mengantarmu. Dengan itu, Russell berhasil membawanya pergi. Zoe berhasil menghubungi Levi di ponselnya. Setelah melihatnya, dia bergegas ke pelukannya, menangis dengan sedih. Kenapa kamu setuju? Ini antara kita berdua. Apa hubungannya dengan mereka? Tanya Zoe, menahan air mata. Levi mengelus rambutnya dalam diam. Maafkan aku. Keluargaku terus menyakitimu lagi dan lagi. Aku benar-benar minta maaf. Zoe bahkan meminta maaf padanya. Levi tersenyum dan menjawab, tidak apa-apa. Mengetahui bahwa kamu peduli padaku sudah cukup. Lalu mengapa kamu setuju untuk bercerai dan bahkan membawa sertifikat itu? Kami akan segera menikah lagi. Aku akan menyingkirkan ini sekarang juga, kata Zoe sambil merobek sertifikat itu. Levi tersenyum penuh arti, apakah kamu ingat ketika aku berkata bahwa aku ingin mengatur ulang upacara pernikahan untukmu? Tentu saja, aku ingat. Aku tidak pernah lupa, kata Zoe sambil menangis. Yah, kebetulan sekarang,
aku bisa melamarmu lagi. Dan kemudian kita bisa menikah lagi. Jawab Levi sambil tersenyum. Segera, Zoe mengerti mengapa dia pergi. Dia ingin menikahinya lagi, untuk menepati janji yang dia buat. Zoe menghapus air matanya. Yah, kamu bisa merayuku lagi, tapi berjanjilah padaku kamu tidak akan mengejar wanita lain. Zoe sangat mencintai Levi. Dia sudah mencintainya saat itu, tetapi itu hanya akan tumbuh lebih dalam sekarang. Bahkan jika Levi tidak dapat menanggung beban cintanya, dia telah membuat pilihannya. Apa yang dia pilih adalah untuk seumur hidup, dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Aku berjanji, pernikahan itu akan memberitahu semua orang bahwa kamu adalah wanita tercantik di dunia. Seru Levi, memeluknya. Melihat adegan ini, Russell tersenyum. Keluarga hitam masih bisa diselamatkan. Saat itu, suara derit ban terdengar saat mobil berhenti di depan mereka, satu persatu. Levi Garrison. Apa yang kamu lakukan, masih mengganggu Zoe. Raung Logan. Hanya dalam hitungan detik, anggota keluarga kulit hitam bergegas keluar dari mobil secara berurutan. Bersambung.